Halo, apa kabar kalian semua? Kita sekarang udah ada dua ponsel nih dengan harga yang bisa dibilang hampir sama, yaitu Itel S25 Ultra dan juga Technospark 20 Pro Plus. Waktu kemarin kita cek harganya ya, ini kurang lebihnya di kisaran 2 juta rupiah. Baik itu buat Itel S25 Ultra ataupun Technospark 20 Pro Plus. Kadang 2 juta kurang, kadang 2 nyampe 2,1 jutaan rupiah, dan itu tentunya harga plus voucher. Kalau di offline sih kemungkinan ya ada di kisaran 2,3 jutaan rupiah kurang lebihnya. Dan buat urusan desain tentu kalian semua punya selera masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih suka buat desain atau buat kombinasi yang dimiliki di Technospark 20 Pro Plus, terutama buat varian warna putih. Ini ada corak-coraknya kayak gini di bagian samping atau di bagian list kameranya. Sedangkan buat S25 Ultra ini tentu buat tampilan desain ataupun setupnya mirip banget dengan Samsung Galaxy S Series. Kemudian buat finishing ataupun buat material yang dipakai dari keduanya tentu masih menggunakan material berbahan plastik, dan coba kita ketok sama-sama ya. Nah, buat kualitas dari back cover ataupun dari plastik yang dipakai, keduanya sama-sama udah oke banget. Lalu kalau kita pegang kayak gini, Itel S25 Ultra ini emang kerasa lebih tipis dibanding Technospark 20 Pro Plus. Kemudian di bagian sampingnya juga menggunakan tampilan ataupun bodi yang sama, masih menggunakan bodi plastik, dan ini buat bagian samping ada tombol power, kemudian tombol volume. Di bagian atasnya, di Itel di sini polos gak ada apa-apa, tapi di ponsel Technospark 20 Pro Plus ada lubang speaker dan juga lubang noise cancellation. Sedangkan buat bagian sampingnya, di sini polos, keduanya nggak ada lubang ataupun tombol apapun, tapi di bagian bawah keduanya sama, ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian terdapat lubang SIM ejector. Dan di Technospark 20 Pro Plus ini nggak ada buat slot kartu memori eksternal, sedangkan Itel S25 Ultra ini masih ada buat slot kartu memori eksternalnya. Lalu buat tampilan depan, keduanya sama-sama keren banget karena udah punya bezel yang udah tipis banget di berbagai sisinya. Tampilan depan atau di bagian atas ini juga udah tipis, kemudian pakai tampilan layar Neo display. Bagian dagunya juga ini udah kelihatan tipis banget. Udah punya resolusi Full HD+, kemudian kerapatan di 393 pixel, refresh rate-nya juga ini tinggi banget nyampe 120 Hz. Dan buat ukuran layar keduanya juga sama di kisaran 6,77 in. Dan yang perlu kalian tahu di Itel S25 Ultra ini udah keren banget ya, karena layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 7i, dan buat pengetesannya tentu udah gak perlu kita raguin lagi, banyak banget di sana tech reviewer ataupun orang lain yang udah ngetes buat kekuatan dari layar Itel S25 Ultra. Dijatuh-jatuhin ini nggak masalah karena punya proteksi hingga 100 hari. Jadi kalau misal ini layarnya kalian jatuhin, entah itu sengaja atau enggak, dengan ketinggian maksimal sih kurang lebihnya 1,5 meter kalau nggak salah ya, itu masih bisa di cover oleh Itel ataupun Carcare. Sekarang kita cek sama-sama buat multi touch-nya. Dan buat multitouch-nya sama-sama bisa mendeteksi hingga maksimal sentuhan. Sekarang mari kita tes sama-sama pakai aplikasi Real Piano, kira-kira mana nih yang paling rekomen buat main kayak game Real Piano. Dan waktu kita tes pakai aplikasi Real Piano, ternyata di Itel S25 Ultra ini masih kerasa delay, dan Technospark 20 Pro Plus ini udah oke banget. Dan ini buat kualitas gambar yang dihasilkan dari kedua layar Itel S25 Ultra dan juga Technospark 20 Pro Plus. Buat kualitas warna ataupun buat ketajaman, keduanya tentunya udah oke banget. Dan opsi pemutaran videonya di sini Technospark 20 Pro Plus lebih unggul di 1440p 60 fps, sedangkan S25 Ultra cuman di 1080p 60 fps, dan keduanya belum support dengan konten HDR. Sekarang kita dengerin gimana buat kualitas speaker dari keduanya.
Dan buat kualitas speaker dari keduanya sebenarnya udah sama-sama bagus, cuman di sini buat itel S25 Ultra ini bassnya kurang keluar. Jadi saya sendiri lebih suka di Technospark 20 Pro Plus. Dan buat kalian kemarin yang nanyain Bang itel S25 Ultra bisa belah layar atau berbagi layar atau enggak? Jawabannya udah bisa, jadinya udah oke banget kayak ponsel 2 jutaan lainnya. Lalu buat pengoperasiannya, kedua ponsel ini udah berjalan pakai Android versi 14 menggunakan OS masing-masing. Di bagian personalisasi udah ada buat generator wallpaper AI, kemudian always on display-nya sama, maksimal di kisaran 10 detikan, habis itu mati lagi. Menu di bagian fitur spesial semuanya hampir sama, dan kita cek di bagian mode game kira-kira ada sistem bypass charger atau enggak dari keduanya. Di itel S25 Ultra udah ada buat fitur bypass charger ya, tapi di Technospark 20 Pro Plus belum ada buat fitur tersebut. Lalu buat urusan performa, itel S25 Ultra ini menggunakan chipset yang sangat berbeda karena pakai UniSoC T620, RAM-nya 8GB, virtual RAM bisa kita tambahin hingga 8GB, dan internalnya 256GB bisa plus pakai slot kartu memori eksternal. Sedangkan di Technospark 20 Pro Plus ini pakainya MediaTek Helio G99 Ultimate, RAM-nya sama di 8GB dan bisa kita expand nyampe 8GB. ROM-nya ada 256GB tapi nggak bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Jadi ada plus minus masing-masing dari keduanya. Kemudian buat nemenin kita dalam waktu keseharian, kedua ponsel ini punya baterai yang sama yaitu 5000 mAh, tapi buat support chargernya masih kerenan di Technospark 20 Pro Plus karena nyampe 33 watt. Selanjutnya buat fitur-fitur lain yang dimiliki dari keduanya, itel S25 Ultra ataupun Technospark 20 Pro Plus ini udah komplit semua. Kemudian ada inframerah buat itel S25 Ultra, dan aksesnya itu pakai ini ya, WeLive. Dan yang saya heran di Technospark 20 Pro Plus, ini setahu saya kan nggak ada tuh buat fitur inframerah, tapi sekarang ini ternyata udah ada buat aplikasi WeLive-nya. Dan buat kalian yang lebih tahu atau udah nyoba, kalian bisa drop di kolom komentar ya, karena saya kebetulan di rumah ini lagi nggak ada TV yang support dengan inframerah. Lalu buat sensor lainnya kayak accelerometer, cahaya, orientasi, giroskop, sensor magnet, cahaya, kemudian sensor jarak dekat, semuanya hadir di kedua ponsel. Hanya saja yang bedakan yaitu buat giroskop di itel S25 Ultra ini masih menggunakan virtual gyro, sedangkan di Technospark 20 Pro Plus ini udah pakai giroskop hardware. Selanjutnya di itel S25 Ultra, ponsel ini punya sertifikasi yang udah oke banget karena udah tahan air ya. Maksudnya kalau terkena air hujan, kecipratan atau gimana, intinya di itel S25 Ultra udah lebih aman dibanding Technospark 20 Pro Plus. Entah itu di bagian ketahanan dari layar, kemudian udah punya sertifikasi IP64. Sedangkan di Technospark 20 Pro Plus ya tentu masih ada di bawah itel S25 Ultra. Dan langsung aja mari kita bahas buat urusan fotografinya. Di Technospark 20 Pro Plus ini kamera utamanya gede banget ya, nyampe 108 megapiksel. Sedangkan di itel S25 Ultra ini 50 megapiksel, kemudian ada lampu LED RGB di bagian bawah sini. Dan buat kamera selfie-nya ini ada di 32 megapiksel dari keduanya. Lalu buat perekaman video ini support dengan stabilisasi serta support di 1080 60 fps. Sedangkan itel S25 Ultra ini mentok di 1080 30 fps dan nggak ada buat stabilisasi, baik itu kamera belakang ataupun kamera depannya. Dan juga nggak ada buat perekaman video bokeh. Sedangkan di Technospark 20 Pro Plus ada buat fitur tersebut. Dan buat kualitas foto ataupun perekaman video tentu Technospark 20 Pro Plus ini lebih unggul dibanding itel S25 Ultra. Dan kesimpulan setelah kita nyobain kedua ponsel ini, buat kalian yang nyari ponsel dengan tampilan desain mewah, tentu kedua ponsel ini oke banget. Tapi dengan satu catatan atau satu alasan ya. Dan kesimpulan setelah kita nyobain kedua ponsel ini, tentu kesan mewahnya itu dapat banget baik di itel S25 Ultra ataupun Technospark 20 Pro Plus. Cuman di sini ada satu buah catatan lagi. Dan buat kalian yang nyari ponsel dengan ketahanan ekstra, tentu itel S25 Ultra ini wajib banget buat kalian ambil jika memang kalian nyari buat tampilan dan juga desain yang udah kelihatan mewah, karena punya layar dengan Corning Gorilla Glass 7i, kemudian udah punya sertifikasi IP64. Tapi buat urusan performa dan juga kameranya masih kerasa kurang dibanding Technospark 20 Pro Plus. Begitu juga di Technospark 20 Pro Plus, memang ponsel ini lebih unggul buat urusan foto dan juga perekaman video, baik itu depan ataupun belakang. Kemudian buat performa dan juga kecepatan pengisiannya. Tapi buat soal ketahanan saya sih masih agak ragu. Kenapa bilang agak ragu? Karena kalau disandingkan dengan itel S25 Ultra, tentu itel S25 Ultra ini udah punya sertifikasi, dan buat pengetesannya juga emang bener-bener ekstrim. Jadi buat kesimpulannya udah kita sebutin, dan kalian tuh lebih ngunggulin atau lebih milih yang mana? Pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai selera serta budget kalian masing-masing.
Buat link belinya udah kita siapin di sini atau bisa cek di deskripsi pada video ini. Tinggalkan juga buat jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.